Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel PWM TV, tempatnya berbagi ilmu seputar PAUD. Nah, buat teman-teman semua, di video kali ini saya akan sharing tentang screen time dan speech delay. Apakah screen time dan speech delay itu ada hubungannya? Nah, semuanya akan kita bahas di video kali ini ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dulu, subscribe, kemudian tinggalkan jejak kalian di kolom komentar dan share video ini jika bermanfaat. Perlu kita ketahui, pada masa ini, anak-anak kita ini sebenarnya termasuk anak-anak yang digital native. Jadi, anak itu telah mengenal media elektronik dan digital sejak lahir. Dan bayangkan, di bawah usia 1 tahun pun banyak media-media yang sudah memfasilitasi anak untuk berkembang. Salah satunya adalah media televisi. Bahkan di masa pandemi ini, tentunya pemakaian screen time ini meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Contohnya adalah seperti kemarin, kita yang WFH di rumah, mau tidak mau kita itu harus buka laptop di depan anak. Nah, sebenarnya bagaimana sih? Apakah ada hubungannya antara screen time dan speech delay ini? Dan waktu berapa lama screen time yang dibutuhkan atau idealnya seorang anak agar tidak terganggu perkembangannya? Nah, sebelumnya kita bahas dulu ya tentang speech delay agar kita bisa mengetahui nih definisi, insidensi, dan pelaksananya seperti apa. Kejadian speech delay berdasarkan National Center for Health Statistics, angka kejadian gangguan bicara mencapai anak usia di bawah 5 tahun angkanya mencapai 0,9%, sementara anak pada usia 5-14 tahun mencapai 1,94%. Rata-rata anak usia prasekolah mengalami gangguan bahasa dan bicara sekitar 5% sampai 8%. Nah, ini murni speech delay yang bukan karena screen time ya teman-teman. Kenapa kita harus mengetahui angka speech delay ini? Ya supaya kita bisa waspada dan menangani sehingga bisa kita cegah. Karena anak yang kesulitan berbahasa, anak akan kesulitan berkomunikasi seiring bertambahnya usia. Anak itu kan harus sekolah dan pembelajaran semakin kompleks. Jika mereka kesulitan berkomunikasi di lingkungannya, tidak jarang anak menimbulkan masalah sosial emosionalnya. Nah, teman-teman coba perhatikan di gambar berikut ini, kita bisa melihat ya, ada seorang anak yang bermain gadget sendirian tanpa interaksi atau tanpa pendampingan orang dewasa. Sementara di sebelahnya ini adalah interaksi antara anak dan ibunya. Tampaknya ini mereka sedang berkomunikasi ya teman-teman. Nah, menurut kalian yang mana yang lebih baik? Nah, semuanya boleh komen di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas ya, kita lanjut ke tahapan perkembangan bahasa dan permasalahannya. Tahapan perkembangan bahasa ini ada pralinguistik dan linguistik. Sementara kemampuan berbahasa ada 2, yaitu bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Di mana bahasa reseptif ini adalah kemampuan seorang anak terhadap perintah lingkungan sekitarnya. Seberapa besar anak ini paham, jadi tidak harus diulang-ulang nih jika diperintah. Kemudian bahasa ekspresif adalah kemampuan seorang anak untuk mengutarakan apa yang diinginkan, baik bahasa verbal maupun bahasa non-verbal. Nah, kedua kemampuan berbahasa ini saling berhubungan teman-teman, dan ini sangat menentukan kemampuan berbahasa seorang anak. Di mana periode kritis perkembangan bahasa ini yaitu usia 9-24 bulan kehidupan.
di mana pada periode 2-4 tahun pertama, masa di mana peningkatan cepat atau kekayaan pemberdaharaan kata. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa proses bicara dan vokalisasi ini merupakan fungsi fisiologi yang terintegrasi antara struktur fungsiofasial, sistem pernapasan, sistem pendengaran, dan sistem saraf. Apabila salah satu komponen ini terganggu, otomatis akan mengganggu kemampuan berbicara seorang anak. Untuk dapat berbicara, tentu seseorang harus dapat mendengar. Dan fungsi terintegrasi ini juga sekaligus membantu untuk pembentukan suara. Apabila terdapat kelainan struktur pertumbuhan perkembangan, misalnya seorang anak dengan celah bibir dan langit-langit, tentunya kualitas vokal dan berbicaranya akan tidak sesuai dengan harapan kita. Perkembangan bahasa ini normalnya bersifat teratur dan bertahap, teman-teman. Artinya, kita tidak mungkin langsung bicara tanpa didahului dengan perkembangan nonverbal. Misalnya nih, anak bayi hanya bisa menangis, merengek, dan sebagainya. Itu artinya bersifat teratur dan bertahap, dan tergantung pada kesempatan belajar anak tersebut dan juga kematangan saraf-sarafnya. Apabila seorang anak yang lahir cukup bulan, pada saat lahir tidak ada gangguan apa-apa, tidak ada faktor resiko lahir, tapi karena kurangnya distimulasi atau kurangnya kesempatan belajar, maka dia juga tidak akan bisa berkembang sesuai dengan harapan kita. Nah, itu menunjukkan bahwa perkembangan bahasa itu tergantung dari kematangan seorang anak dan dipengaruhi pula seberapa besar anak tersebut mendapatkan kesempatan belajar. Nah, untuk berikutnya kita akan bahas mengenai perkembangan bahasa seorang anak. Perkembangan bahasa seorang anak dimulai dari reflective vocalization, di mana pada masa ini anak ini hanya bisa berbicara nonverbal. Pada usia anak baru lahir sampai usia 3 minggu, anak hanya bisa menangis, dan menangis itu tidak dapat dibedakan antara anak itu lapar, dingin, sakit, dan sebagainya. Nah, baru di usia 3 minggu bahkan lebih, tangisan anak dapat dibedakan antara yaitu sedang lapar dan sakit. Untuk selanjutnya adalah cooing, di mana ini pada masa 6 minggu sampai 6 bulan, di mana bayi dapat bereaksi terhadap suaranya sendiri. Bayi dapat memproduksi suara saat ia senang. Misalnya dia bisa teriak-teriak atau mengoceh seperti itu secara berulang-ulang dengan berbagai tipe suara sesuai dengan bertambahnya usia. Untuk selanjutnya adalah babbling, yaitu sekitar usia 6-9 bulan, di mana pada masa ini anak dapat mengulangi suaranya sendiri, kemudian sering mengeluarkan suara untuk memperoleh perhatian sekitar. Untuk selanjutnya adalah ekolalia, yaitu usia 9-12 bulan, di mana di sini anak dapat meniru suara yang dibuat oleh orang lain dan suara-suara itu tidak mempunyai arti. Rata-rata anak sudah mengeluarkan suara bermakna, mengatakan kata pertamanya, tapi dia itu paham sebenarnya. Contohnya misalnya ada perempuan nih di rumah yang selalu di sampingnya. Nah, dia tahu kalau itu mamanya dan panggil mama. Artinya dia tahu kalau itu mamanya yang selalu ada di sampingnya setiap waktu. Ini dinamakan true speech, yaitu usia 12-18 bulan. Rata-rata usia 16-18 bulan, jumlah kosakata biasanya 2-3 kata
Apabila ada seorang anak yang mengalami speech delay, kita spesifikasikan dulu nih termasuk speech delay yang mana. Apakah speech delay fungsional atau speech delay non-fungsional? Di mana speech delay fungsional ini disebabkan karena pola asuh yang kurang baik atau kurang tepat. Misalnya, anak nih selalu dibiarin sendiri tanpa interaksi, kemudian sering menggunakan gadget. Sedangkan speech delay non-fungsional, biasanya anak tersebut ini sudah mempunyai problem sejak lahir. Misalnya autism atau sindrom Down. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kemampuan berbahasa, antara lain kemampuan kognitif, kemampuan sensori motor, psikologis, emosi, dan lingkungan sekitar anak. Kemudian penyebab keterlambatan berbahasa ini ada 7 poin teman-teman, dan beberapa gangguan bisa terjadi bersamaan. Yang pertama adalah gangguan pendengaran, baik satu telinga atau keduanya. Kemudian yang kedua adalah gangguan perilaku, misalnya perilaku hiperaktif seperti itu. Kemudian gangguan kelainan bentuk organ penghasil suara. Misalnya nih, tadi ada celah bibir dan langit-langit, kemudian ada paralisis pita suara, nah seperti itu. Kemudian kurangnya stimulasi, kemudian psikososial, kemudian penggunaan bahasa bilingual. Nah, alangkah lebih baiknya anak itu dikenalkan dulu bahasa ibu. Kalau sejak dini anak sudah dikenalkan bahasa bilingual, itu akan menyebabkan kebingungan pada anak sehingga anak susah untuk berkomunikasi. Kemudian yang terakhir adalah gangguan maturasi. Nah, teman-teman, apabila kita menemukan seorang anak dengan keterlambatan bicara, kita harus menelusuri dulu nih penyebabnya, kemungkinan karena faktor apa. Misalnya, riwayat perkembangannya itu seperti apa. Misalnya, anak yang lahir prematur biasanya mereka baru bisa bicara di usia 10 bulan. Ternyata tengkurapnya juga terlambat, baru di usia 8 bulan. Nah, misalnya ya, ini otomatis ada keterlambatan perkembangan, seperti contohnya cerebral palsy. Itu juga mempengaruhi proses pembentukan suara, dan itu bisa dilakukan dengan fisioterapi atau terapi wicara. Kemudian tentang tahapan perkembangan bicara. Untuk usia 0 sampai 6 bulan, yaitu saat anak lahir, bayi hanya dapat menangis. Bayi baru lahir sampai usia beberapa bulan hanya bisa berkomunikasi nonverbal. Kemudian untuk usia 2 sampai 3 bulan, bayi sudah bisa kuing nih teman-teman. Kemudian mereka juga bisa bereksperimen dengan berbagai bunyi yang dihasilkan, kemudian bereaksi dengan orang lain dengan mengeluarkan suara. Kemudian setelah usia 3 bulan, bayi akan mendengar sumber suara yang didengarnya. Nah, kapan nih kita harus waspada? Waspada kalau di usia sampai 6 bulan tidak menoleh jika dipanggil namanya dari belakang dan tidak ada babbling. Kemudian untuk usia 6 sampai 12 bulan, bayi sudah mulai mengerti nama-nama orang, kemudian mengenal konsep dasar, misalnya dapat mengatakan iya atau tidak. Kemudian bayi bisa babbling, menggunakan intonasi atau nada bicara seperti bahasa ibu, kemudian dapat mengucapkan mama, papa, tapi sebenarnya mereka itu tidak tahu artinya mama, papa itu apa, hanya baru bisa mengucapkan. Nah, kemudian untuk usia 9 sampai 12 bulan, bayi dapat mengucapkan mama, papa, baru nih dengan artinya. Jadi dia bisa mengucapkan mama, papa itu dan dia paham artinya mamah itu apa, papah itu siapa gitu. Kemudian bayi juga dapat menengok bila dipanggil namanya. Kemudian mereka juga dapat mengerti beberapa perintah sederhana seperti lihat itu ada apa, ayo sini, seperti itu. Kemudian juga dapat menggunakan isyarat untuk menyatakan keinginan, misalnya dengan menunjuk, meminta gendong, kemudian dada. Kemudian ketika ada orang yang tidak dikenal ingin menggendongnya, dia tidak mau. Nah itu.
Kapan kita harus waspada? Nah, jika anak sampai usia 12 bulan tidak menunjuk dengan jari atau ekspresi wajahnya kurang. Kemudian untuk usia 12 sampai 18 bulan, anak dapat mengucapkan 3 sampai 6 kata dengan arti. Nah, kemudian juga dapat mengangguk atau menggelengkan kepala menjawab pertanyaan. Kemudian juga dapat menunjukkan anggota tubuh atau gambar yang disebutkan orang lain dan dapat mengikuti perintah satu langkah. Untuk usia 15 bulan, anak baru dapat mengucapkan 3 sampai 6 kata dengan arti. Dan ketika usia 18 bulan, kosakatanya telah mencapai 5 sampai 50 kata. Kapan kita harus waspada? Kita bisa waspada bila tidak ada kata berarti pada usia 16 bulan. Kemudian untuk usia 18 sampai 24 bulan, anak mengalami ledakan bahasa. Kemudian membuat kalimat yang terdiri atas 2 kata, misalnya mama mandi, saya makan, naik sepeda, dan dapat mengikuti perintah 2 langkah. Kemudian untuk usia 2-3 tahun, hampir semua kata yang diucapkan dapat dipahami oleh orang lain. Anak sudah biasa menggunakan kalimat 2-3 kata. Kemudian anak mulai bisa menggunakan kalimat tanya, kemudian dapat mengenal warna, menyebutkan kegunaan benda yang ditemui. Kemudian untuk usia 3-5 tahun, anak dapat tertarik mendengarkan cerita dan percakapan sekitarnya. Kemudian anak dapat menyebutkan usia dan jenis kelamin. Kemudian anak dapat berbicara dengan kalimat panjang lebih dari 4 kata. Dan usia 4 tahun, bicara dapat sepenuhnya dan dapat dimengerti oleh orang lain. Nah, di usia 3-5 tahun ini, anak itu dapat tertarik dengan mendengarkan cerita. Nah, alangkah lebih baiknya kita untuk membacakan cerita anak nih teman-teman, karena selain mendapatkan bonding dengan anak gitu, anak juga bisa dapat mendapat pengetahuan lebih dari apa yang kita ceritakan, dari ekspresinya, dari isi bukunya, kemudian bisa memiliki kosakata yang lebih gitu dari apa yang sudah kita baca bersama di buku. Itu sangat membantu banget untuk menambah kosakata anak. Kemudian tanda bahaya gangguan bicara dan bahasa pada anak. Nah, kemudian jika terdapat anak yang tidak bersuara sama sekali sampai usia 6 bulan, kemudian tidak mengoceh atau babbling sampai usia 12 bulan, kemudian tidak ada satu kata yang bukan mengoceh sampai usia 16 bulan, dan tidak mampu menunjuk atau tertarik pada benda pada usia 12 bulan. Kemudian kurang mampu berbagi perhatian atau menunjukkan ketertarikan kepada orang lain pada usia 20 bulan. Kemudian tidak mampu membuat frase bermakna setelah usia 24 bulan. Orang tua masih tidak memahami perkataan anak pada usia 30 bulan dan sering mengulang ucapan orang pada usia 30 bulan. Nah, apabila bunda-bunda atau teman-teman menemukan gejala-gejala tadi, nah apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah konsultasikan dengan dokter spesialis anak atau dokter ahli tumbuh kembang anak. Supaya apa? Supaya tahu penyebabnya sejak dini, karena semakin dewasa akan semakin sulit untuk diintervensi. Kemudian yang kedua adalah penanganannya bersifat interdisiplin. Artinya pada saat datang untuk konsultasi pada dokter anak, bisa saja nih dokter anak ini merujuk sesuai kebutuhan. Apakah anak ini memang harus di-screening pendengarannya dulu, baru terapi wicara, atau fisioterapi dikombinasi dengan terapi wicara, atau okupasi untuk memperbaiki perilakunya. Itu bisa saja. Kemudian yang ketiga, penanganan disesuaikan dengan penyebab yang mendasarinya. Dan yang paling penting adalah dengan stimulasi. Kemudian bagaimana nih pencegahan terlambat bicara? Kuncinya adalah ketepatan waktu dalam menemukan tanda awal gangguan bahasa dan bicara. Karena dengan deteksi dini, otomatis kita bisa mengetahui langkah apa sih yang harus kita ambil agar keterlambatan bicara pada anak ini dapat ditangani secara tepat. Dan jangan lupa untuk stimulasi sesuai dengan kemampuan bicara anak sesuai dengan usianya.
Nah, kita masuk ke penjelasan screen time ya teman-teman. Yang dimaksud dengan screen time ini adalah waktu yang digunakan untuk main komputer, menonton televisi, main video games, main telepon, main laptop, atau main tablet. Nah, screen time ini ada yang aktif dan ada yang pasif. Screen time aktif adalah screen time yang membutuhkan keterlibatan kognitif atau physically, misalnya dengan mengerjakan PR menggunakan laptop seperti itu. Kemudian yang screen time pasif ini, misalnya anak ini hanya berjalan satu arah saja atau hanya duduk atau diam, seperti contoh nonton TV, nonton YouTube. Nah, penggunaan screen time ini tidak dilarang sebenarnya gitu. Akan tetapi kita tahu untuk waktu yang bijaksana sesuai dengan usia anak. Karena apabila tidak disesuaikan dengan usia anak dan pemberiannya berlebihan, itu juga cukup mengganggu dan akan mempengaruhi perkembangan anak ke depannya. Apakah screen time akan menyebabkan keterlambatan berbahasa? Semakin lama penggunaan screen time memang akan mempengaruhi bahasa ekspresif seorang anak. Tahun pertama merupakan masa emas perkembangan bahasa anak. Jadi kita harus optimalkan nih, karena di usia 2-4 tahun masa di mana anak mengalami ledakan bahasa. Perlu ditekankan di sini ya teman-teman, screen time adalah bukan satu-satunya penyebab speech delay. Di sini ada sebuah kasus nih teman-teman, boleh dilihat di layarnya pada tahun 2015. Pada tahun 2015 nih terdapat laporan kasus berbasis bukti ya. Terdapat balita usia 15-35 bulan dan usia 24-30 bulan yang terpapar menonton televisi dalam waktu yang lama. Nah, bahwa balita yang ternyata menonton televisi lebih dari 2 jam sehari beresiko mengalami keterlambatan bahasa. Nah, sudah jelas ya teman-teman bahwa speech delay itu berhubungan dengan durasi screen time-nya. Bagaimana solusinya? Nah, kita itu harus mematuhi peraturan penggunaan screen time yang sesuai dengan tahapan usia anak. Berikut adalah anjuran umum untuk orang tua atau keluarga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Yang pertama adalah bebaskan anak dari media berlayar di kamar tidur anak dan juga pada saat makan atau saat bermain. Kemudian jangan memberikan media berlayar selama proses makan dan pada 1 jam sebelum makan. Nah, ini biasanya sering banget, bahkan ini pengalaman saya sendiri gitu. Selama anak makan kita kasih HP gitu biar anteng, biar mau makan. Nah, sebenarnya ini salah banget gitu. Kenapa alasannya tidak boleh memberikan media berlayar sama anak ketika makan? Karena nanti anak tidak fokus untuk makan gitu. Jadi fokusnya untuk melihat HP, melihat YouTube gitu. Nanti mengunyahnya akan lama gitu. Nah, ini alasannya sebenarnya tidak boleh memberikan media berlayar ketika anak makan. Kemudian menciptakan berbagai aktivitas alternatif untuk membatasi waktu screen time dan untuk menenangkan perilaku anak. Nah, lebih baik melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti bermain olahraga bersama gitu, jogging bersama di luar gitu. Jangan sering-sering melakukan screen time masing-masing gitu. Anak dibiarkan bermain sendiri, kita main HP-an sendiri gitu. Karena kalau anak sudah nyaman dengan screen time, dia akan ketagihan gitu. Kemudian berpartisipasi dalam aktivitas fisik reguler bersama-sama, berjalan santai misalnya naik sepeda, perjalanan keluar bersama-sama seperti itu. Nah, itu dia teman-teman penjelasan tentang speech delay dan screen time. Semoga teman-teman dan bunda-bunda semua paham. Dan jangan lupa ya, yang belum like dulu, subscribe dan komen untuk tinggalkan jejak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.